Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saya dengan Siti Nurkomaria. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan, yang mana penjelasan saya ini diambil dari tugas mata kuliah saya sendiri yang dibimbing oleh Bapak Ainul. Apa sistem informasi manajemen itu? Nah, sistem informasi manajemen itu merupakan aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Nah, dan pendekatan terhadap kontemporer terhadap sistem informasi ini terdapat pendekatan teknis. Yang pertama yaitu ilmu komputer, fokus pada akses penyimpanan data. Yang kedua yaitu metode kuantitatif, yang mana itu fokus pada praktik manajemen. Yang ketiga riset operasi, yang mana riset operasi ini fokus pada parameter terpilih. Dan yang keempat yaitu menekankan pada model normatif berbasis matematis pada ilmu sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu disiplin yang disumbangkan pada pendekatan teknis adalah ilmu komputer atau ilmu manajemen dan riset operasi. Nah, dan yang kedua yaitu pendekatan perilaku, yang mana pendekatan perilaku ini yang pertama yaitu ahli sosiologi. Yang dengan ahli sosiologi ini mempelajari keterkaitan individu. Dan yang kedua yaitu ahli psikologi, yang mana psikologi ini mempelajari keterkaitan dengan pola pengambilan keputusan. Dan yang nomor 3 yaitu ahli ekonomi. Ahli ekonomi ini mempelajari keterkaitan dengan proses produksi. Dan yang nomor terakhir yaitu bagian penting dalam bidang sistem informasi adalah isu perilaku yang muncul dalam pengembangan dan pemeliharaan jangka panjang dari sistem informasi. Dan pendekatan lain sistem sosioteknik, yang dimana itu yang pertama SIM. Apa itu SIM? SIM itu membangunkan tataran teoritis dari ilmu komputer, ilmu manajemen, riset operasi dengan orientasi praktis melalui pembuatan sistem dan aplikasi. Dan yang kedua yaitu perspektif. Apa perspektif itu? Yang mana sistem sosioteknik membantu menghindari pendekatan teknologi murni pada sistem informasi. Nah, dan yang ketiga menjelaskan tentang peran baru sistem informasi manajemen dalam organisasi. Dan yang pertama yaitu inisiasi dan perancangan sistem informasi strategis. Dan yang kedua yaitu perencanaan, pengembangan, dan pengendalian struktur. Yang ketiga yaitu membangunkan internet dan e-commerce ke dalam bisnis. Dan yang keempat yaitu mengelola integrasi sistem termasuk internet dan eksternet. Dan yang keempat yaitu kerjasama dengan tingkat eksekutif dalam menjalankan bisnis. Dan yang kelima yaitu mengelola onshoring,
Ya, yaitu yang secara proaktif menggunakan pengetahuan bisnis dan teknologi untuk menggali ide-ide inovatif tentang TI. Yang keenam yaitu menciptakan aliansi bisnis dengan vendor dan IS departemen dalam organisasi lain. Yang ketujuh yaitu menyediakan lingkungan komputasi yang baru. Dan yang terakhir yaitu sebagai tambahan dan fungsi internasional pengelola keamanan sistem pengembangan dan perawatan operasional komputer. Dan ada lagi di sini tentang peran SIM pada pengambilan keputusan di dalam organisasi. Nah, di sini dukungan SIM atau sistem informasi manajemen pada pembuatan keputusan dalam suatu organisasi dapat diuraikan menurut 3 tahapan proses pembuatan keputusan. Yaitu apa? Yaitu yang pertama itu pemahaman, perancangan atau desain, dan pemilihan. Nah, dukungan SIM ini biasanya melibatkan pengelolaan atau file komputer maupun non-komputer. Di sini juga ada lagi tentang jenis peluang atau masalah pada tahapan penelusuran sebagai berikut. Apa itu peluang atau meliputi peluang untuk laba, peluang untuk pengurang risiko masyarakat, peluang untuk pelayanan. Nah, di sini juga ada jenis peluang atau masalah pada tahapan penelusuran sebagai berikut ini, yaitu masalah meliputi masalah yang mempengaruhi permintaan akan barang jasa, masalah yang mempengaruhi presentasi yaitu masalah risiko. Sistem informasi untuk mengidentifikasi atau peluang atau masalah memerlukan unsur berikut yaitu basis data atau meliputi basis data masyarakat, basis data lingkungan persaingan, dan basis data intern organisasi. Dan sistem informasi untuk mengidentifikasi atau peluang masalah memerlukan unsur berikut yaitu pengolahan dan penyelusuran. Penelusuran ini terstruktur yang kontinu. Penelusuran struktur ini yang harus atau penelusuran tidak berstruktur yang khusus. Penelusuran tidak terstruktur yang khusus memerlukan kemampuan SIM menyediakan sarana pencarian kembali data-data secara langsung atau disebut dengan online lah. Dan juga sistem informasi untuk mengidentifikasi peluang atau masalah memerlukan laporan meliputi keluaran yang langsung untuk perangkat lunak tahapan desain atau keluaran yang kenyataan desain keputusan. Nah, keluaran yang menyatakan langkah pilihan keputusan yang harus diikuti, keluaran yang menyatakan suatu pemecahan atau peluang yang mungkin tanpa indikator tindakan pendatang. Nah, sistem informasi untuk mengidentifikasi ini peluang atau masalah memerlukan unsur berikut yaitu laporan meliputi. Nah, ada lagi di sini tentang peluang baru dengan teknologi informasi. Dan perusahaan-perusahaan saat ini memiliki peluang untuk menciptakan website yang reliable dan strategi yang dapat mendukung
e-commerce dan bisnis yang lebih mendalam, yaitu pendapatan, rehabilitas, reputasi, kesan merek, dan bahkan kemampuan perusahaan untuk bertahan. Dan pengembangan sistem informasi yang baru membutuhkan suatu perencanaan sistem teknologi informasi, pembuatan perencanaan dan strategi sistem teknologi informasi adalah sebagai langkah awal dalam membuat perencanaan sistem teknologi informasi pada tahap awal. Dan penelitian dilakukan studi literatur tentang sistem informasi dan perencanaan strategis. Nah, sistem teknologi informasi tahap selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahap berikutnya dilakukan analisis 5 kompetitorsi dan model Porter. Analisis strategis atau analisis strike-weakness. Nah, analisis kesenjangan bagian akhir analisis dilengkapi dengan rekomendasi strategi untuk pengembangan sistem teknologi informasi. Perbandingan antara kondisi secara teknologi informasi X, Y, Z dan kedua kompetinya. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan saya yang di atas ini, teknologi informasi itu merupakan peluang bagi sistem akuntansi manajemen kontemporer. Pertama itu teknologi informasi digunakan untuk mekanisasi tugas akuntansi manajemen seperti pelaporan, pengumpulan data, teknologi informasi dalam bentuk yang berbeda diintegrasikan ke dalam peralatan produksi, di mana data yang dihasilkan ini akan disimpan secara otomatis. Nah, hal ini tentu saja akan mempercepat laporan yang berkaitan dengan produksi. Yang kedua itu teknologi informasi saat ini memungkinkan untuk menyediakan database yang lebih kompleks sehingga sistem akuntansi manajemen dapat menyajikan sistem non-keuangan. Misalnya informasi yang berkaitan dengan produk konsumen. Proses produk informasi ini memudahkan para manajer dalam memonitor dan menganalisis operasi mereka. Yang ketiga yaitu teknologi informasi memungkinkan dibuatnya rencana yang disesuaikan dengan situasi. Nah, situasi. Simulasi dan skenario ini bagaimana jika yang rencana yang disesuaikan dengan situasi. Simulasi yang di skenario bagaimana jika dapat disajikan oleh teknologi informasi yang menyediakan berbagai alternatif dalam konsekuensi satu keputusan, sehingga memungkinkan sistem akuntansi manajemen kontemporer menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan tepat. Dan teknologi informasi memungkinkan sistem akuntansi manajemen kontemporer untuk berperan dalam menyajikan informasi biaya strategik. Nah,
Peluang tersebut mengiden, mengiden, mengindikasikan bahwa teknologi informasi ini memberikan tantangan yang menarik bagi para akuntan manajemen. Teknologi informasi yang berkembang demikian cepat sudah seharusnya memotivasi akuntan manajemen untuk terus-menerus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang baru agar dapat secara cepat beradaptasi dan memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal bagi kepentingan organisasi tempat mereka bekerja. Dan ada lagi kesimpulan dari 3 tahapan pengambilan keputusan dalam hubungannya dengan SIM. Yang pertama, hubungan dengan SIM, pemahaman. Nah, proses penyelidikan mengandung pemeriksaan data baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan cara khusus SIM. Nah, harus memberikan kedua cara tersebut. Sistem informasi harus meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai situasi yang jelas, menuntut dengan perhatian. Baik SIM maupun organisasi harus menyediakan seluruh komunikasi untuk masalah yang diikuti dengan jelas. Agar apa? Agar disampaikan dengan organisasi tingkat atas sehingga masalah tersebut dapat ditangani. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu perancangan. Apa itu perancangan? Perancangan SIM harus mengandung model keputusan untuk mengelola data dan memprakarsai dengan pemecahan alternatif. Model harus membantu dengan menganalisis alternatif. Dan yang terakhir yaitu pemilihan SIM ini menjadi paling efektif apabila hasil perancangan disajikan dalam suatu bentuk yang mendorong pengambilan keputusan. Apabila telah dilakukan pemilihan, peranan SIM berubah menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan penilaian. Kemudian pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara tertutup atau terbuka. Sistem pengambilan keputusan tertutup menganggap bahwa keputusan dipisahkan diri masukan yang tidak diketahui dari lingkungan dalam sistem ini. Pengambilan keputusan dianggap 3, yaitu yang pertama yaitu mengetahui semua alternatif dan akibat atau hasil masing-masing alternatif. Dan yang kedua yaitu mempunyai suatu metode atau yaitu aturan hubungan dan sebagainya, yang mana yang memungkinkan ia membuat untuk alternatif yang disukai. Nah, yang ketiga yaitu memilih alternatif yang memaksimumkan suatu seperti keuntungan, volume, perjuangan, atau kegunaan. Nah, sistem pengambilan keputusan yang terbuka memandang keputusan sebagai terjadi dalam suatu lingkungan kompleks dan sebagian tidak diketahui. Keputusan dipengaruhi oleh lingkungan dan proses pengambilan keputusan selanjutnya mempengaruhi lingkungan. Dan pengambilan keputusan ini dianggap tidak harus logis dan sepenuhnya rasional. Nah, jadi kesimpulan ini, apabila saya kurang memahamkan atau kurang
lebih jelas lagi. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kata atau tutur saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Karena kita itu manusia, tidak salah dari luput. Sekian dari penjelasan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.